Jan dodo mburi ger. Lah iya. Saelek-eleke menungso iki mesti enek apike. Lan sak apik-apike menungso mesti enek eleke. Lah wong infrastruktur tata ruang kota lho. Rumangsaku iki wis mening-mening kaya ngono. Ning kok jek dipai duwen. Aku jemur jan gumun setahun jembleng serendeng ya iki. Piye jane ngono. Aku dhewe iki yo kemeng ngrasakne. Jan kemeng mumet ngono kuwi. Ning timbangane aku ngudo rasa dhewe ngene iki. Piye ya? Apa tak tekokne pusat ya? Tak golekane. Lah. Kage jenengan pedaku to. Aku ngrungokne rasamu. Wah. Mas Eka ya serapopo kahanan wis tak. Ngapunten lho lepate kawula alit to. Saestu kula mboten lepat. Kang Giri bae ning kene kadung aku ngudo rasa isin aku. Pripun waresipun? Alhamdulillah kuru-kuru Gusti Allah maringi waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah ingkang baken nggih niku. Niki lho Kang, kula iki ya wis resah ya anu. Wong wis mening-mening kaya ngono kok jek dipaido aku ki piye. Terus karepe kurang piye ngono. Alah. Mulane kula waos sirku ki badhe sowan jenengan tibake kok malah jenengan wonten mriki. Miyos pundi wau. Numpak sepi angin. Numpak sepi angin. Lah niki ingkang badhe kula tangketaken nggih. Pripun Mas? Pripun carane mbangun Ponorogo kersane inovasi niku lho Kang. Padahal kan pun suwai niki. Memang ngeten. Lek dipun wastani saya nggih dereng. Saya kembali mengatakan waktu pendek didera pandemi Covid Corona, kemudian menyadari betapa Ponorogo yang hebat ini juga ada sisi kelemahan. Maka kelemahan ini bisa mungkin kita tutupi dengan inovasi agar kemudian tidak menjadi ancaman. Jadi kan kalau dalam analisa SWOT kan ada kesempatan, ada potensi, ada ancaman, ada peluang. Nah, saya ingin membaca sedikit tentang bagaimana Ponorogo secara geografi. Ini kan butuh kita pikir bersama-sama karena kita ini kan dirijen yang diberi amanah undang-undang untuk menjadi bupati, tapi kan tidak penguasa, bukan raja, bukan apa, tapi kita ini yang mampu menggerakkan semua unsur bersama dengan masyarakat, namanya gotong royong. Maka dalam falsafah Jawa, pemimpin itu harus mampu menjadi hasta berata. Tidak ada kok pemimpin yang di situ verbal mengatakan pemimpin penguasa, tidak ada. Maka pemimpin hasta berata ya harus acur acer bersama dengan rakyat. Di mana fungsinya? Kalau rakyat dingin, pemimpin harus menjadi penghangat. Kalau rakyat curhat, pemimpin harus menjadi samudra, menjadi tempat buang sampah apapun bentuknya. Sampah itu diterima oleh samudra. Kalau di malam hari dia harus menjadi bintang, jadi penunjuk arah, ada rasi Maluku, ada rasi apa. Kalau di malam hari bisa menjadi rembulan. Kalau saat dingin harus menjadi penghangat seperti api. Pada saat rakyat kehausan bisa menjadi air. Nah, ini kan ini fungsi pemimpin kan tidak ada dalam falsafah Jawa pemimpin menjadi penguasa. Maka yang paling penting kita gerakkan dan memahami Ponorogo itu seperti apa, potret nolnya seperti apa. Nah, itu baru kita bisa mengatakan inovasi. Pertama, kita tahu berkali-kali, kami ulang puluhan kali, kita ini sesungguhnya tidak berada dalam kemewahan geografi. Kita jauh dari tol, jauh dari bandara, jauh dari stasiun, jauh dari pelabuhan. Maka kalau kita jualan apapun, mau ngomong pabrik, mau ngomong apa, pasti harganya kalah dengan kabupaten atau daerah yang memang ada di kemewahan geografi. Nah, kita gali kembali apa sih keunggulan kita. Oh, anak-anak mudanya hebat-hebat, ibu-ibunya hebat-hebat, penduduknya inovasi-inovasi, kemudian pesantrennya besar, artinya ada penduduk yang punya etos kerja, punya budaya yang bagus-bagus, lalu kemudian
laki-lakinya bapak, pokoknya semuanya petarung. Maka kita gali lagi, apa sih sungguhnya? Oh budaya, oh pesantren, oh alam. Itulah Mas. Yang kita berangkat nolnya dari sana. Sebelum kita bicara membangun, maka membangun biar runut 1, 2, 3, 4 sampai ke 10-nya nanti terukur tidak cemplong-cemplong, tidak loncat-loncat. Gitu loh Mas. Kira itu loh Mas Eka. Kulo pada dirungokne, aku langsung tekok pusat. Cacah lare-lare niku lho Pak sing gawe ning ngritik-ngritik ngoten. Tapi sejatosipun mboten napa-napa nggih. Saya ada kritikan ngoten. Saya seneng karena kritik itu sebuah cambukan kalau itu ditinjau dari lari. Misalnya kalau lari dan dikritik ada dicambuk semakin kencang larinya. Tapi kalau kemudian ketika kita tahu ngebut ada kritik menjadi rem biar kita tidak kebablasan. Ketika kita mulai dangak kemudian dikritik kita mulai dinglu lagi. Artinya kritik itu bagian dari standar untuk kita ngerem diri, memacu diri ketika kita lambat, dan itu penting, kita butuh. Kami tidak pernah tipis telinga menerima kritikan, bahkan kami melempar ke rakyat untuk menilai kerja kami, menilai diri kami, menilai moral kami, bahkan apapun kami buka lebar-lebar. Rakyat harus boleh bicara selama kemudian proporsional dan membangun. Nah, jangan fitnah, jangan mengolok-olok, jangan adu domba, jangan yang jelek-jelek lah, jangan hoak. Nah itu loh Mas. Pokoknya bersama kita tetap gotong royong memajukan. Apapun kita ajak bersama-sama. Ini milik kita bersama-sama. Orang milik kita bersama-sama. Wong kadang niku nggih ngoten niku, rong roh datane, rong roh faktane, wis ngene omong ngene lah mbok didudone faktane daktane lagi oh iya tibake ngoten niku pripun ngoten. Pun biasa masyarakat banyak ngono kuwi. Aku mang ya kaget. Aku kadung ngudo rasa bae kangen nang kene. Ya terus niki ngeten Kang Giri nggih. Terus konsep tata ruang Ponorogo niku kados pundi? Nek panjenengan ingkang badhe ke depane mriki. Yang penting begini, ketika kita sudah tahu kelemahan, tahu potensi kita, tahu ancaman, kemudian tahu kesempatan kapan kita bisa bergerak, maka kita tahu diri kita sendiri. Umpama hobi kita voli, jangan dipaksa untuk badminton. Hobi kita voli, kalau kita kemudian berlatih badminton, Anda belajar di ruang yang salah karena hobinya tidak di voli, tidak di badminton. Voli kalau badminton susah. Kita pendek kecil kayak saya begini terus kemudian disuruh menjadi pemain bola, iya diselip bocah-bocah, maka kemudian kita akan kuat pada kekuatan kita, pada potensi kita perkuat. Nah kita punya budaya, maka tata ruang kita ketika kita bicara pertanian, kita kuatkan pertanian kita, maka dua-duanya pasti akan mendapat kekuatan. Iso badminton ternyata juga iso voli, dibangun dua-duanya pasti bagus. Nah, saya ingin memberikan sedikit cerita bahwa ketika kemudian luas pertanian ini ternyata ketika kita capture, kita luasnya hanya 34.000 hektar. Kalau untuk menambah produksivitas pertanian berarti pertama yang harus kita lakukan harus memperluas area tanam. Padahal hari ini kan hampir tidak mungkin karena hari demi hari berkurangnya lahan pertanian cukup signifikan. Dibuatlah rumah, dibuatlah jalan, dibuatlah toko, dikeringkan untuk sekolah, untuk buahnya hanya itu kecil-kecil, misalnya 81, 10 kali 20. Masih kalian lihat di mana-mana pasti ada sawah yang diuruk dijadikan rumah. Dan itu kalau digabungkan jadi satu, jumlahnya signifikan dalam per tahunnya mengurangi area tanam. Walaupun sudah dislot, ini lahan hijau tidak boleh untuk rumah. Tapi laki-laki namanya sawah rumahan cuma itu, anaknya membuat rumah, kadang-kadang dipaksa diuruk, tidak berlahan hijau, lahan kuning, jadilah itu barang. Izinnya belakang. Nah ini kan kita harus berdamai dengan begitu, maka bagaimana memperluas area tanam biar rakyat bisa menanam lebih bagus, maka kita programkan sumur dalam. Artinya sawah tak ada hujan yang kemarin hanya bisa panen 1 kali dalam setahun, kemudian kita kasih sumur dalam. Sumur dalam ini fungsinya adalah bagaimana biar setiap menambah indeks pertanaman yang panen setahun bisa 1 kali menjadi 3 atau 4 kali. Ini terbukti di dalam data ada peningkatan hampir 2.600 hektar
dari sumur daya yang kami bikin. Artinya ada perluasan area tanam yang cukup signifikan. Jadi dari 34.000 hektar, kalau dijumlah semua rata red itu jadi hampir 74.000 hektar area tanam kita. Artinya panen 2 kali, panen sekali, panen 3 kali, segitu banyaknya, sehingga membuat produksi padi kita tinggi, jagung kita juga tinggi. Ya. Nah, data detailnya nanti kita sampaikan. Kalau perlu nanti Mas Eka, telepon Pak Pri, Dinas Pertanian, biar detail betul berapa jagung, berapa tembakau, berapa padi, berapa komoditas yang lain. Itu pertanian. Tidak cukup dengan pertanian, karena kalau dibagi dengan jumlah kakak, rata-rata hanya menggarap 1.000 meter. Dengan 1.000 meter, umpama, kan kakak kita ini 364.000 kakak, Ponorogo ini. Sedangkan lahan kita 34.000. Coba dibagi 34.000 dibagi 300, kan cuma dapatnya cuma berkurang tidak sampai 1.000 meter. Bagaimana dengan 1.000 meter? Kan orang tidak bisa kaya, Mas. Ya, untuk nandur pari 1.000 meter, jadi suge, nandur jagung, maka berarti pertanian harus dikembangkan lagi. Di samping itu kita harus mencari ekonomi pendamping. Ekonomi pendamping. Apa ekonomi pendamping? Membuat pabrik kan tidak mungkin, maka yang paling cocok untuk Ponorogo, maka kita kembangkan wisata yang berbasis budaya. Ya, betul. Apa sih budaya? Kita hitung lagi. Kita punya doprak, kita punya wayang, kita punya keris, kita punya apapun. Nah, yang paling hari ini moncer dan menjadi karakter bangsa, yang sudah sebentar lagi menjadi warisan tak benda UNESCO, maka reoklah kita munculkan. Reok Ponorogo. Dimunculkan, dibuatlah monumen reok menjadi wisata pemikat pertama. Karena membangun wisata itu piramid begini. Pemikatnya paling tinggi, lalu barisan kedua adalah wisata yang kedua ini bangsanya, misalnya kayak gunung macam-macam wisata. Tapi pemikatnya harus ada dulu. Maka setelah berikutnya ya destinasi yang kelas kedua lah, artinya umpama kayak Gunung Badut, Bukit Soeharto, Ngembak, lalu kemudian Taman Wengker, lalu kemudian ada di Selau itu apa namanya, Careta apa namanya, yang miliknya Mas Sugeng itu, Carenta Peles, Careta Garden yang di Selau itu, lalu kemudian Pudak. Nah, itu baru lapis kedua. Ketika orang sudah datang ke Ponorogo, lalu kemudian kita ajak ke destinasi yang kedua tadi. Yang penting ada menggoda, memikat dulu, mengundang orang datang ke Ponorogo, diajak Wijaro Wali ke Dorokatong, diajak ke Tegalsari, diajak ke Ponorogo. Tapi ketika orang sudah datang di Ponorogo, ada pemikatnya yang kita jual dulu. Itu loh, Mas. Berarti intinya tadi yang satu adalah ketahanan pangan, yang kedua itu tentang budaya lah. Yang ketiga ini yang penting mulai pokoknya nek wis atine ayem, aman, tidak gaduh, tentunya itu nanti akan mendatangkan investor-investor ya Kang. Iya. Wah, iki lho wis. Piye kurang mending piye? Iya, memang kan begini. Coba kita menoleh. Sudahlah, kita bongkar muatan otak kita ke 4 tahun yang lalu misalnya. Masih ada pertengkaran antar perguruan silat karena rasa keadilan. Karena rasa keadilan. Dimana kalau ada rasa keadilan terkorek sedikit saja, maka kemudian pasti akan gaduh. Maka bagaimana seorang pemimpin mampu menciptakan keadilan walaupun tidak adil-adil banget. Adil itu milik Tuhan ya. Tapi kita mencoba untuk tidak pilih kasih. Itu sudah adil lah. Nek terah kowe ora iso adil, nek ojo nglarani. Nah itu. Nah, maka kemudian saya mencoba untuk adil. Maka semua perguruan silat sekarang rukun, Bos. Rukun. Sampai lihat apa pernah ada pertengkaran, kecuali pertengkaran perkara yang lain lah, bukan perkara itu ada. Tapi kecil sekali. Semua irisan agama rukun banget, masyarakat tenang, tidak oncor-oncoran merek, tidak oncor-oncoran gengsi, semuanya jadi satu ajur-ajar. Maka dengan cara itu, maka tentram, rukun, damai itu adalah modal dasar untuk membangun. Investor gelem teko, wong jajan gelem teko, wong wisata gelem teko, manakala situasi damai dan aman. Aman lah. Hidup itu yang paling penting minta aman dan damai loh, Bos. Ayem. Nah, kalau sudah tercipta itu baru kita berpikir bagaimana membangun.
Itu kira-kira Mas. Lah nggih, mengaten Mas, kula wis ayem tenan. Nggih pangapunten lepate kawula alit kula sempat ngudurasa lho. Mboten napa-napa. Nggih, nek niki pun gamblang, pun ayem, dadine intine ya wis ngono kuwi pokoke. Nggih. Pertanian, budaya karo ayem tentrem, infrastruktur mesti ana investore. Wis kuwi ya, ya muga-muga bisa berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat kita anu kok Mas, yang penting bersama-sama lah. Mudah-mudahan kalau dengan bersama-sama rakyat bisa diajak bareng-bareng, para pemimpinnya biar tidak rundingan, tidak panas-panasan, kemudian diberikan teladan yang baik oleh seorang pemimpin walaupun belajar apakah baik-baik betul ya tidak, tapi setidaknya berusaha untuk menjadikan teladan yang baik. Nek aku ngongkon ngene kudune aku nglakoni dhisik, nek aku ngongkon apel aja telat aku apel ya ora telat, nek aku turu bengi pun tangi kudu esuk ya tangi kudu esuk, nah aku ora lemari ya cuma artinya kita mencoba yang kita katakan itu setidaknya wis dilakoni walaupun belajar. Iya betul. Banyak kekurangan modal aku mesti akeh kekurangan tuh Mas. Tapi kan setidaknya sudah membawa Ponorogo dengan waktu yang singkat loh. Jarang loh, 3,5 tahun ya. Iya. Del seperti itu. Iya kalau dari perspektif itu iya, tapi kalau dari perspektif politik kadang-kadang kita juga namanya politik ya, apa saja boleh, tapi mari kita berpikir lebih bagus. Ponorogo yang ke depan ini adalah milik kita bersama-sama, kita upayakan bersama-sama dengan cara yang baik. Nggih. Ngoten Pak Eka. Terus terakhir kagem kanca-kanca niku. Ini untuk closing statement panjenengan supados rencang-rencang niku gangang manahe kados sing kula ngudurasa wau. Pripun niku? Friend, kita sudah berada dalam track yang benar. Artinya hari ini kami bonding dengan rakyat, membangun tidak ada yang tidak saya sampaikan kepada rakyat. Andaikan ada tidak salang surup terhadap pemahaman kecil-kecil, itu hal yang biasa karena kami mencoba untuk inovasi. Misalnya bagaimana kami membangun sampah yang sudah 37 tahun sampah tidak terselesaikan dengan baik, maka hari ini sudah menemukan cara. Stadion walaupun kami belum bisa membangun baru, tapi setidaknya ada rumputnya. Sirkuit yang sudah kita bangun walaupun baru motocross, tapi sudah ada embrio untuk anak-anak muda, kita berikan ruang yang baik di sana. Kemudian pengajian untuk anak-anak agar bisa belajar ngaji, walaupun kami tidak membuat pesantren besar. Ponorogo sudah penuh dengan pesantren, tapi setidaknya kami ingin anak SD sama dengan madrasah bisa ngaji, maka saya berikan perpu tentang pengajian. Anak-anak SD harus hafal juz amma, tahfidz juz amma, nanti SMP kita tambah. Nah dengan cara itu maka ketika wisata dan ini menjadi kenyataan betul, ada turis datang, wisatawan datang dari manca maupun dari luar daerah, kadang-kadang datang tidak hanya membawa duit untuk belanja dan untuk makan, untuk beli oleh-oleh, tapi kadang-kadang juga membawa pengaruh apa itu. Maka untuk membentengi pengaruh itu, untuk menjaga nilai recovery sosialnya, kami bentengi anak-anak dengan moral yang baik, misalnya dengan ngaji-ngaji dengan teladan yang baik dari gurunya, dari pimpinannya, dari siapapun itu. Nah, dengan cara itu maka Ponorogo akan menemukan jalan yang baik. Ke depan kalau monumen Riok sudah jadi, ngebel sudah jadi, infrastruktur sudah kami bangun, insya Allah Ponorogo akan menemukan jalan keluar dan itu akan menuju Ponorogo yang hebat. Betulan tidak hanya sekedar angan-angan, tidak hanya sekedar mimpi, tapi kita akan song-song bersama-sama kenyataan Ponorogo hebat itu benar-benar menjadi kenyataan. Kira-kira itu. Oke. Matur nuwun. Semangat Mas. Nggih. Lah ya ngono lho. Dadine iki nek enek apa-apa kuwi kudu digenahne. Nek enek apa-apa kudu digenahne, nek enek apa-apa kudu digenahne, kudu teko. Karo ning ahline ora kok terus wak kono kene. Pokoke ya kuwi lho. Awake dhewe membangun Ponorogo ya dipik-pik lah Ponorogo aja sampe dielek-elek. Pun wonten mawon, matur nuwun.